Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan liputan khusus dan juga Natal Tahun Baru. Kami akan menyajikan informasi terkait total penumpang yang menggunakan pesawat di Bandara Raden Inten II hingga kemarin mencapai 23.000. Manajemen Bandara Raden Inten II Lampung mendata ada 23.300 orang dari dan keluar Lampung. Bandara Raden Inten II Lampung mendata ada sebanyak 23.308 orang dari Lampung dan juga keluar Lampung. Data tersebut berasal dari akumulasi masyarakat yang menggunakan moda transportasi pesawat dari 18 Desember 2023 sampai dengan 25 Desember 2023. Ia mengatakan dengan rincian ada dari 18 Desember tercatat ada 2.808. Pada 19 Desember ada 2.687, 20 Desember ada 3.042, 21 Desember 3.072, 22 Desember 3.128, 23 Desember 3.470, 24 Desember 2.718, dan 25 Desember ada 2.383. Pergerakan pesawat totalnya mencapai 158 pesawat yang terbang dari Lampung ke Jakarta dan juga sebaliknya. Dengan meningkatnya pergerakan penumpang dan pesawat, manajemen bandara juga sudah menyampaikan kepada maskapai. Ia mengatakan maskapai ground handling dan juga stakeholder lainnya mampu menjaga pelayanan kepada penumpang. Bandara terus berupaya untuk selalu meningkatkan OTP ini dan hal ini guna menjaga pelayanan dan operasional di periode peak season ini. Dari Bandara Raden Inten II juga membuka posko terpadu di area Salsar Terminal. Posko terpadu tersebut sebagai wadah koordinasi bagi seluruh stakeholder bandara antara lain PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Raden Inten II, Otoritas Bandara 1, Maskapai, TNI, Polri, Pemda, Karantina, Bea dan Cukai, serta Imigrasi. Pihaknya memastikan kelancaran pelayanan dan juga operasional penerbangan dengan menjaga tingkat ketepatan OTP. Untuk memastikan kelancaran pelayanan dan operasional penerbangan dengan menjaga tingkat ketepatan OTP. Untuk Basuki mengatakan, personel Bandara Raden Inten II juga memastikan agar titik-titik yang dilalui penumpang pesawat saat ini bandara dapat memberikan pelayanan terbaik. Personel disiapkan untuk memastikan pelayanan dan kelancaran mulai dari titik drop-off hingga check-in area, security checkpoint, boarding lounge, dan juga sebagai fasilitas-fasilitas umum. Bandara Raden Inten II juga telah berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Salah satunya adalah PT Paragon Technology and Innovation yang merupakan salah satu perusahaan fast moving customer goods di bidang kosmetik terbesar di Indonesia. Puncak arus kedua libur Nataru diprediksi pada Jumat dan juga Sabtu. PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan puncak arus kedua periode Nataru pada Jumat dan juga Sabtu. Hal itu dikatakan oleh Corporate Secretary Salvi Arifin pada Rabu 27 Desember 2023. Puncak arus pertama Nataru terjadi jelang Hari Raya Natal kemarin, dan dia mengatakan manajemen Indonesia Ferry telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan. Oke, halo selamat sore teman-teman Tribuners. Kembali jumpa dengan saya Rio Pratama. Kali ini dalam pantauan arus mudik di akhir tahun 2023 ya. Kita ketahui bahwa cuti bersama telah berlangsung sebelum hari Natal, tepatnya 25 Desember 2023. Dan kini pada 28
Desember 2023 rutinitas di bandara terus berlangsung. Kita bisa pantau suasana yang ada di depan Bandara Raden Intan II Lampung. Tentunya di pukul 16.20 ini terpantau cukup sepi ya, penumpang-penumpang yang datang maupun pergi ataupun yang ada di Bandara Raden Intan II Lampung ini. Nah, sementara di Natal dan Tahun Baru tahun ini di bandara terdapat posko terpadu Natal 2023, itu bertepatan di depan pintu masuk keberangkatan ya. Kita juga akan mewawancarai nanti pihak bandaranya terkait seperti apa volume arus mudik yang ada di Bandara Raden Intan Lampung ini. Nah, sebagai informasi teman-teman Tribuners, ini merupakan tabel data jumlah penumpang masuk dan pergi dari luar dan masuk ke Lampung, begitupun sebaliknya dari Lampung yang menuju ke luar kota bahkan ke luar negeri. Untuk jelasnya tentunya kita akan mewawancarai pihak dari bandaranya. Oke, selamat sore Mas. Sore. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu Mas? Yuda, Mas. Dengan Mas Yuda. Baik Mas, ini menjelang tahun baru 2024. Kita lihat ini ada data yang menggambarkan proses volume dari pemudik baik yang datang maupun yang pergi dari kota dan luar kota Bandar Lampung. Nah, ini bisa dijelaskan Mas, bagaimana volume dan di hari apa puncak yang memang tinggi pemudik yang datang maupun yang pergi dari Lampung ini Mas? Oke, baik. Kalau kita lihat di sini Mas, itu yang atas adalah total pergerakan pesawat, artinya yang datang dan yang berangkat. Kemudian yang bawah ada total pergerakan penumpang yang datang dan yang berangkat. Untuk grafik warna merah itu di tahun 2022-2023 atau tahun lalu. Untuk pergerakan tahun ini dia yang warna biru. Untuk puncak pergerakan sendiri ada di H-2 Natal, yaitu di tanggal 23 Desember. Kurang lebih ada 3.500 pergerakan penumpang. Artinya ada 3.500 penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Raden Intan II sendiri. Oke. Berdasarkan data ini menjelang tahun baru, apakah disinyalir akan lebih tinggi dibandingkan pada hari Natal di H-2 Natal atau bagaimana ini Mas secara perkiraan kita? Kalau menurut perkiraan kami mungkin akan ada peningkatan dari pergerakan penumpang juga. Begitu juga dengan jumlah pergerakan pesawat. Oke. Nah, sementara ini Mas untuk kendala-kendala yang dirasakan mungkin keluhan dari penumpang, mengingat ini kan cuaca yang belum stabil nih Mas, sering kali hujan angin. Ini ada nggak Mas laporan ke posko pengaduan ini? Ada sih beberapa kemarin mungkin dari delay delay pesawat dari penjemput sih biasanya menanyakan tentang kedatangan pesawatnya karena delay juga kan dampak dari cuaca betul, dan juga dari padatnya traffic di Soekarno-Hatta juga. Oke. Nah, secara data ini Mas, dia berimbang antara yang pergi dan datang atau lebih banyak yang datang ke Lampung atau bagaimana ini Mas? Kalau untuk itu kurang lebih berimbang Mas. Berimbang ya. Datang dan yang berangkat. Oke, bisa dikatakan 50-50 ya. Oke, sementara menjelang informasi nih Mas, menjelang tahun baru ada kenaikan nggak tarif pesawat sendiri nih Mas? Kalau untuk tarif pesawat itu kebijakan dari masing-masing maskapai ya Mas. Iya. Jadi dari kami itu tidak ada kebijakan tentang tarif pesawat. Oke. Ini dari maskapai. Oke, nah sementara untuk yang menjemput atau yang mengantar di Bandara Raden Intan ini perharinya memang standby di lokasi sini atau bagaimana Mas? Iya, kebanyakan di sini. Oke, dan sejauh ini kondusif ya Mas ya? Masih kondusif. Oke, untuk data dari turis sendiri Mas yang datang ke Lampung, ada nggak kita? Terus, kita belum
Sabtu Minggu dan Jumat. Oke, cuman pantauan kita di posko ini apakah ada turis yang berdatangan ke Lampung atau seperti apa nih Mas? Ada. Jadi memang mereka tujuan untuk liburan ke Lampung gitu Mas ya. Oke. Mungkin terakhir Mas, harapan dan himbauan bagi para penumpang yang akan mudik ataupun yang akan datang seperti apa ini? Harapan dan himbauan kami semoga industri penerbangan kembali bangkit, kemudian untuk pemudik selamat berjumpa kembali dengan keluarganya, semoga selamat sampai tujuan, semoga tidak ada yang kurang suatu apapun atau barang yang tertinggal, jadi untuk dipersiapkan baik-baik untuk keberangkatannya. Oke, dengan Mas siapa tadi kalau boleh tahu? Juga Mas Yuga. Yuda sebagai engineer. Engineer. Oke, terima kasih Mas Yuda. Baik teman Tribuners, itulah tadi wawancara singkat kita bersama Mas Yuda, salah satu petugas yang di Bandara Raden Intan Bebenang Lampung, dengan saya Rio kembali ke studio. Dan ya Tribuners, untuk saat ini kita akan melihat suasana dan juga kondisi dari Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk saat ini saya sudah tergabung bersama dengan rekan saya, Huri, yang berada di lapangan. Ya. Oke, Saudara Cenul. Ya, rekan Cenul. Halo. Halo, ya. rekan Cenul. Ya, Huri, bisa Anda ceritakan dan juga Anda berbagi dengan kami yang berada di sini, bagaimana kondisi saat ini yang berada di sana, Huri? Ya, Cenul, dapat kami laporkan bahwa hari ini merupakan prediksi dari ASDP, di mana hari ini diprediksi sebagai arus lonjakan kedua, arus mudik Nataru di Pelabuhan Bakauheni. Dan hari ini sendiri pihak ASDP mengerahkan sebanyak 1.000 orang petugas untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang di dermaga Pelabuhan Bakauheni. Dan adapun antisipasi tersebut, mulai langkah yang dilakukan adalah seperti membuka gerbang tol tambahan atau toll gate tambahan, serta menyediakan tenda bagi pengemudi sepeda motor jika terjadi lonjakan, maka pengemudi sepeda motor dapat berteduh di area tenda tersebut agar tidak kebasah ketika terjadi hujan ataupun tidak kepanasan saat cuaca terik. Dan selain itu, ASDP juga menyediakan sarana prasarana tambahan lainnya, di mana toll gate dan petugas seperti petugas kebersihan dan juga petugas baik itu petugas organik dari ASDP dan petugas dari pihak ketiga atau pihak outsourcing dari ASDP yang bekerja sama dengan ASDP sudah ditambah dengan jumlah total 1.000 personil atau 1.000 petugas. Dan sementara itu tadi pantauan kami di dermaga Pelabuhan Bakauheni tadi nampak juga arus masih terbilang ramai lancar dan masih terbilang relatif sama dengan hari kemarin, di mana jumlah penyeberang dari baik itu pejalan kaki ataupun penumpang dari kendaraan pribadi terbilang relatif sama dengan hari kemarin, hanya berkisar atau berbeda berjarak sekitar ratusan saja atau sekitar puluhan hingga ratusan saja. Dan juga diprediksi puncak arus mudik gelombang kedua ini sendiri atau puncak arus mudik Nataru gelombang kedua ini diprediksi masih akan terus berjalan, dan perkiraan ini tidak akan, berdasarkan perkiraan dari pihak ASDP sendiri, tidak akan terjadi lonjakan yang sampai membludak, dan artinya bahwa lonjakan penumpang masih terbilang relatif normal dan masih dapat teratasi. Adapun prediksi selanjutnya setelah adanya lonjakan penumpang pada gelombang kedua ini atau pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Desember ini, diperkirakan nanti akan terjadi lonjakan selanjutnya atau lonjakan puncak arus Nataru 2023-2024 ini bakal terjadi pada 2 Januari 2024 mendatang. Ya, rekan Cenul.
Baik, terima kasih informasinya rekan Huri, silahkan bertugas kembali. Ya. Dan iya, puncak arus kedua libur Nataru diprediksi menjadi Jumat dan juga Sabtu. Dari PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan puncak arus kedua periode Nataru 2023 dan 2024 terjadi pada Jumat 29 Desember 2023 dan juga Sabtu 30 Desember 2023. Hal itu dikatakan oleh Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Selvi Arifin, pada Rabu 27 Desember 2023. Sebelumnya puncak arus pertama Nataru terjadi jelang Hari Raya Natal kemarin. Selvi mengatakan manajemen ASDP Indonesia Ferry telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan tarif penumpang dan kendaraan pada puncak arus kedua tersebut. Salah satunya dengan edukasi masif pembelian tiket di hari penumpang melakukan penyeberangan. Tujuannya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat aktivitas pembelian tiket di lokasi pelabuhan. Ia melanjutkan pembelian tiket ini bisa dilakukan di aplikasi tiket milik PT ASDP Indonesia Ferry yakni Ferry-Z. Berdasarkan dari laporan PT ASDP Indonesia Ferry tercatat sebanyak 354.000 penumpang dan 80.274 unit kendaraan telah meninggalkan Pulau Jawa menuju Sumatera terhitung sejak 18 sampai dengan 25 Desember. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari 18 sampai dengan 25 Desember tercatat sebanyak 21.351 orang. Untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 70.363 unit. Sebanyak 34.000 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pulau Jawa dalam 24 jam. Sebanyak 34.057 orang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju Pulau Jawa pada Kamis 28 Desember 2023. Puluhan ribu orang yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni itu terdiri dari penumpang pejalan kaki yakni sebanyak 2.243 orang dan 31.814 penumpang dalam kendaraan. Angka ini turun dari sehari sebelumnya, di mana penumpang pejalan kaki berjumlah 3.267 orang dan 39.448 penumpang dalam kendaraan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Kapten Rudi Sunarko mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data selama 24 jam mulai tanggal 27 hingga 28 Desember pada pukul 8 pagi. Ia menjelaskan bahwa jumlah kapal yang beroperasi pada hari ini berjumlah sama dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penumpang pejalan kaki naik 23%, sedangkan jumlah penumpang dalam kendaraan naik 7% dari tahun sebelumnya. Rudi mengungkapkan jumlah kendaraan pribadi dan roda 2 yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan dibandingkan musim Nataru pada 2022 lalu. Adapun penggunaan sepeda motor naik 63%, sedangkan penggunaan kendaraan jenis sedan dan juga sejenis naik 9% dari tahun sebelumnya. Angka ini menurun dari hari sebelumnya pada 27 Desember, di mana kendaraan roda 2 berjumlah 1.726 unit. Sementara jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 3.521 unit kendaraan. Sedangkan untuk tahun 2022 yang berjumlah 3.216 unit. Meski begitu, jumlah ini menurun dari hari sebelumnya, di mana kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 4.598 unit kendaraan. Pada kendaraan jenis bus pickup pada tahun
pada truk dan juga diketahui mengalami penurunan dari tahun 2022. Adapun penurunan pada pickup berkisar 20%, bus turun 2%, dan truk turun 2% dari hari sebelumnya. Adapun bus turun dari 3.206 unit menjadi 320 unit.
Kok TV kah? Aman. Jangan. Natal dan tahun baru 2023-2024 bahwa untuk kesiapan yang pertama, kesiapan sumber daya manusia, manpower sudah kami siapkan. Yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana fasilitas baik di kapal maupun di pelabuhan. Yang ketiga kesiapan sistem sudah kita siapkan dan juga kesiapan lainnya termasuk contingency plan sudah kita siapkan apabila terjadi kondisi darurat. Terus kesiapan fasilitasnya apa saja Pak? Mungkin pertambahan toll gate atau seperti itu? Baik, untuk kesiapan fasilitas yang pertama yaitu kesiapan dimulai dari toll gate. Untuk reguler maupun eksekutif ada penambahan toll gate dan juga kesiapan untuk roda 2 sudah kita siapkan tenda untuk mengantisipasi pengguna jasa apabila terjadi kondisi hujan dan juga kepanasan. Sampai saat ini sudah berapa banyak Pak yang pergi ke Pulau Jawa? Baik, sesuai dengan data yang kami dapat bahwa untuk puncak arus mudik dari Sumatera ke Jawa yaitu terjadi pada tanggal 25, untuk penumpang yaitu 46.900 dan untuk kendaraan sama di tanggal 25 yaitu 10.600. Kemudian ada perkiraan peningkatan lonjakan mulai kapan Pak? Baik, ini untuk tahap pertama yaitu puncak arus pertama, nanti prediksi untuk arus kedua yaitu di tanggal 28 atau tanggal 29. Mungkin dapat kami sampaikan juga untuk perbandingan ya, untuk perbandingan produksi tahun 2023 dan dibanding 2022 untuk kapal operasi yaitu naik 3%, yaitu dari 32 kapal menjadi 33 kapal. Untuk produksi trip juga naik 5%, yaitu dari 802 ke 853. Untuk penumpang naik 10% dari 280.000 menjadi 390.000. Dan untuk kendaraan naik 9% dari 64.000 ke 70.000. Untuk mengantisipasi lonjakan di dalam pelabuhan sendiri, berapa petugas yang dikerahkan di SDP? Baik, kita mengerahkan kurang lebih 1.000 petugas, baik itu dari organik SDP, PJTK, BKO, security, dan juga tenaga kebersihan. Dan untuk lonjakan arus balik yang gelombang kedua diprediksi kapan itu Pak? Baik, tadi disampaikan bahwa arus balik kedua diprediksi tadi saya sampaikan tanggal 28 atau tanggal 29, dan nanti setelah tahun baru yaitu tanggal 2. Tanggal 2. Oke. Ini kemudian apakah akan ada menggunakan pelabuhan alternatif jika memang dimungkinkan? Baik, untuk di Bakauheni untuk sementara waktu sesuai dengan arahan pimpinan dan dari kementerian belum ada untuk pelabuhan alternatif. Oke, cukup. Oke.
Sebanyak 42.715 penumpang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni pada H+1 Natal. Sebanyak 42.715 orang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pulau Jawa pada H+1 Natal 2023. Puluhan ribu penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni itu terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 3.267 orang dan 39.448 penumpang dalam kendaraan. Adapun jumlah penumpang pejalan kaki ini naik diperkirakan 64%, sedangkan jumlah penumpang dalam kendaraan naik 20% dari tahun sebelumnya. Kendati begitu, ini justru menurun dari hari sebelumnya dan jumlah penumpang pejalan kaki berjumlah 3.614 orang. Sementara penumpang dalam kendaraan berjumlah 43.368, turun dari 3.000 orang dari hari sebelumnya. Rudi mengungkapkan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni sendiri mayoritas mengalami peningkatan dibandingkan musim Nataru pada 2022 lalu. Bahkan jumlah penyeberangan yang menggunakan sepeda motor ini meningkat lebih dari 100% pada hari Natal tahun ini. Angka ini juga meningkat dari hari sebelumnya, yakni di mana kendaraan roda 2 berjumlah 2.370 unit. Tahun ini jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 4.598 unit kendaraan, sedangkan untuk tahun sebelumnya berjumlah 3.443 unit. Jumlah ini juga meningkat dari hari sebelumnya, di mana kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 2.972 unit. Sementara kendaraan bus, pickup, dan truk juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun penurunan pickup ini berkisar 24%, bus turun 9%, dan truk turun 5% dari hari sebelumnya. Berikut ini penumpang di Terminal Raja Basa diprediksi naik 15%. Penumpang di Terminal Raja Basa Bandar Lampung diprediksi terjadi peningkatan sekitar 15%. Penumpang pada H+2 Natal sampai dengan hari ini tercatat 200 orang. Hal ini diprediksi secara keseluruhan ada 700-an penumpang tiba di Terminal Raja Basa untuk melanjutkan perjalanan. Pihaknya mengantisipasi sampai dengan puncaknya H+3, yakni 28 Desember 2023. Karena pada 29 sampai dengan 30 Desember 2023 persiapan untuk tahun baru. Penumpang kebanyakan datang dari pagi hari sampai Pelabuhan Bakauheni. Marswasi, ia mengatakan tak ada penambahan armada di terminal. H+1 Natal, penumpang di Terminal Raja Basa kembali normal. Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung, Marswasi, mengatakan penumpang di Terminal Raja Basa kembali seperti biasa, yakni sekitar 200 orang saja. Ia mengatakan penumpang mengalami peningkatan pada 22 sampai dengan 23 Desember 2023. Pihaknya membuka posko dari 19 Desember dan puncak arus balik pada H+2 tahun baru. Saat ditanya apakah ada armada penambahan H-1 Natal, Marswasi mengatakan tak ada penambahan armada di terminal. Marswasi mengatakan pihaknya menyatakan Terminal Raja Basa sekarang ini dalam keadaan aman dan tidak terjadi kegiatan yang menonjol. Sementara itu, Tantang yang merupakan penumpang di Terminal Raja Basa mengatakan dirinya merasa nyaman ketika datang ke Terminal Raja Basa. Ia mengatakan pihaknya sejauh ini mencatat bahwa masih normal saja, tidak ada lonjakan yang signifikan.
Puncak Mudik Nataru KAI Tanjung Karang Lampung hingga 29 Desember mendatang. Puncak Mudik Natal dan juga Tahun Baru di KAI Tanjung Karang Lampung berlangsung selama 4 hari. Hal itu dikatakan oleh manajer Humas KAI Drive 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki, saat ditemui di Tribun Lampung. Zaki mengatakan puncak arus mudik Nataru 2023 sampai dengan 2024 kereta api Indonesia Tanjung Karang Lampung terjadi pada tanggal 22, 23, 26, dan 29 Desember 2023. Ia menjelaskan pada angkutan Nataru 2022-2024 ini pihaknya mengoperasikan 6 kereta api reguler dan memperpanjang rangkaian kereta api dengan menambah 1 kereta pada rangkaian kereta api Kuala Stabas dan kereta api Raja Basar. Diketahui sebelumnya pemudik Nataru yang menggunakan angkutan kereta api Tanjung Karang dihimbau untuk tak membawa barang yang berlebihan. Hal itu dikatakan oleh manajer Humas PT KAI Drive, yakni Azhar Zaki saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung. Ia menuturkan setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi ke dalam kereta api dengan berat maksimum bagi tiap penumpang yakni 20 kg. Jika melebihi berat dan juga ukuran sesuai ketentuan, Zaki menyebut barang tersebut diperbolehkan untuk dibawa ke dalam bagasi dengan dikenakan biaya kelebihan bagasi. Adapun tarif atas kelebihan berat bagasi sebagai berikut. Pertama, kereta api kelas eksekutif 10.000 per kilogram. Kereta api kelas bisnis 6.000 per kilogram. Kereta api kelas ekonomi 2.000 per kilogram. Selain itu, lanjut Zaki, jika terjadi kehilangan ataupun tertinggal barang di dalam kereta api atau lingkungan stasiun, pelanggan kereta api dapat melapor kepada petugas.
suasana pagi hari, persiapan keberangkatan kereta dari stasiun kereta api Tanjung Karang. Call center kereta api Tanjung Karang Lampung mengungkapkan bila kehilangan barang saat mudik Nataru bisa hubungi. PT KAI Tanjung Karang Lampung memberikan sejumlah fasilitas bagi 47.060 penumpang angkutan mudik Nataru 2023-2024. Salah satunya adalah layanan jika penumpang kereta api Tanjung Karang Lampung kehilangan barang di area stasiun maupun di kereta api. Hal itu dikatakan oleh manajer Humas KAI Drive 4 Tanjung Karang, Asar Zaki, saat ditemui oleh Tribun Lampung. Selain itu, Zaki menyebutkan penumpang juga bisa melaporkan melalui direct message Twitter dan juga Facebook Kereta Api 121. Tak hanya layanan berbasis online, Zaki juga mengungkapkan penumpang kereta api yang kehilangan barang juga bisa langsung melaporkan ke petugas. Tak hanya layanan kehilangan barang saja, Zaki juga menyebutkan kereta api Tanjung Karang memiliki sejumlah fasilitas guna kenyamanan penumpang angkutan Nataru pada periode 21 Desember sampai dengan 7 Januari 2024. Lalu terdapat juga layanan pemesanan tiket online yaitu Access by Kereta Api Indonesia. Memasuki masa libur Natal dan juga Tahun Baru, pasar UMKM Siger di Komplek BHC ramai dikunjungi wisatawan. Tempat ini menjadi salah satu opsi paling baik untuk menikmati pemandangan lanskap Bakauheni dan sekitarnya karena berada di ketinggian. Menawarkan view lanskap Pelabuhan Bakauheni dan sekitarnya membuat para wisatawan tak ingin melanjutkan dan juga melewatkan untuk mengabadikan momen berfoto di tempat ini. Untuk masuk ke dalam komplek HBC ini, wisatawan hanya perlu merogoh kocek senilai Rp10.000 per mobil untuk biaya parkir. Dari pantauan tribunlampung.co.id, sekira pukul 16.30 sore, tampak ratusan wisatawan memadati lokasi ini sembari menikmati cemilan yang disediakan oleh UMKM setempat. Tak kurang dari 28 UMKM setempat menjajakan berbagai macam makanan dan minuman di lokasi tersebut. Para wisatawan yang berkunjung mulai dari pemudik yang singgah sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni hingga wisatawan lokal yang berasal dari daerah setempat. Masih dalam satu komplek HBC, wisatawan yang berkunjung juga dapat beristirahat dan sholat di Masjid Raya Bakauheni. Salah satu wisatawan asal Bekasi, Dina, mengatakan dirinya baru pertama kali datang dan berkunjung ke BHC. Menurutnya, BHC ini merupakan tempat wisatawan ikonik yang sangat sayang untuk dilewatkan jika melintas di Bakauheni. Sementara itu, salah satu wisatawan juga bernama Watini Sukirno, Kepala Desa Bakauheni. Area wisata kuliner Siger Market ini baru dibuka pada musim Nataru.
Wartini melanjutkan, area Siger Market ini sendiri diisi sekitar 28 UMKM setempat dengan menjajakan beragam makanan dan juga minuman. Adapun area ini dibuka sejak siang hari pada pukul 21.00 atau dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Di sini. Mudah-mudahan aja kedepannya selalu ramai ya Mas ya. Datangnya bisa mendatangkan pengunjung dari mana-mana, dari luar Bakau. Ini ada berapa UMKM Bu di sini? Lebih 28 ya. Desa Bakauheni sendiri ada UMKM milik desa nggak di sini Bu? Milik desa Yang ada buka di sini atau milik warga atau gimana? ada milik warga. Oke. Untuk kulinernya Bu yang dipasarkan di sini Bu? Ada apa aja Bu? Ada macam-macam ya Mas. Ada seblak, ada jus, ada berbagai macam banyak. Mulai dari makanan cemilan, makanan padat, minuman ada semua Bu ya? Banyak ada di makanan. Kalau unggulan desa Bu yang di sini? Unggulannya desa itu injek, keripik injek. Apa itu Bu? Keripik Pisang, injek. oleh-oleh kasih Lampung. Masuk dari anggota PKK desa. Namanya siapa ini Pak? Zona Wijaya. Zona? Iya. Oke. Asal dari mana Pak? Enggak lah. Tujuannya mau kemana ini? Emang sengaja ke sini atau? Sengaja ke sini wisata aja. Emang sengaja ke Bakauheni aja ya? Kau ini aja. Udah berapa lama Pak di sini? Ya, 2 hari ya. Oh emang udah 2 hari ini ke sini ya. Ini udah pernah ke sini juga sebelumnya Pak? Pernah sebelumnya. Pendapatnya tentang Bakauheni Harbor City ini sendiri seperti apa Pak? Wisatanya sangat menjanjikan lah untuk UMKM, terutamanya wisatanya, pokoknya bagus lah kampung. Ini juga. Baiklah Tribuners, itulah tadi liputan khusus Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.